Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Like Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 6 berkata, "Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya." Saudaraku, sebuah kata-kata bijak mengatakan, orang yang tidak memiliki harapan, sesungguhnya ia sudah mati sekalipun ia masih hidup. Pepatah itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang tidak punya harapan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sudah mati di dalam menjalani hidup ini. Meskipun faktanya mereka masih hidup, tetapi sesungguhnya mereka tidak akan mengubah apapun dalam hidupnya. Semua ini ingin mengatakan bahwa pengharapan merupakan kekuatan yang luar biasa agar seseorang dapat bertahan hidup, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa. Saudaraku, sebuah penelitian menaruh seekor tikus ke dalam sebuah bak mandi besar berisi air dengan sisi-sisi yang tinggi agar tikus tidak dapat keluar. Kemudian para peneliti itu menaruh bak mandi itu dalam sebuah ruangan yang sangat gelap. Kemudian para peneliti mengukur berapa lama tikus dapat bertahan berenang di dalam sebuah ruangan yang sangat gelap itu. Ternyata hasilnya tikus yang ada dalam ruangan yang sangat gelap itu hanya mampu bertahan berenang selama 3 menit saja. Kemudian para peneliti itu menempatkan tikus yang lain ke dalam bak mandi yang sama. Tetapi kali ini para peneliti itu memberi ruang sedikit cahaya agar tikus itu dapat melihat seberkas cahaya di tengah-tengah kegelapan ruangan itu. Ternyata hasilnya sungguh luar biasa. Tikus itu mampu berenang lebih dari 36 jam. 700 kali lebih lama dibandingkan tikus yang ditempatkan di ruangan yang gelap tanpa ada sinar sama sekali. Saudaraku, hasil penelitian itu ingin menggambarkan betapa seberkas sinar mempunyai fungsi sebagaimana sebuah pengharapan. Selama harapan dimiliki di dalam hati seseorang, maka ia akan mampu bertahan melewati gelapnya kehidupan dan bahkan sulitnya pergumulan hidup. Dan salah satu tokoh Alkitab yang hidupnya selalu ada dalam masa-masa yang gelap, tetapi dia dapat bertahan karena pengharapan adalah Raja Daud. Jika kita melihat kehidupan Raja Daud, saudaraku, sejak ia dinobatkan dan diurapi menjadi raja, sampai ia benar-benar menduduki posisi sebagai seorang raja, ia ada dalam situasi yang sangat sulit, bahkan dapat dikatakan ada di dalam kegelapan. Ia secara terus-menerus diburu oleh Raja Saul yang adalah mertuanya sendiri yang menginginkan kematiannya. Dalam pelariannya sekalipun, Daud juga menghadapi masa-masa yang berat karena memang ia memiliki banyak sekali musuh. Namun demikian, yang luar biasa dari kehidupan Daud adalah ia tidak tawar hati. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Daud dalam kondisi yang demikian, namun ia tetap memiliki pengharapan dan tidak tawar hati atas apa yang ia alami? Rupanya, Daud tidak membiarkan dirinya tenggelam di dalam kegelapan dan situasi sulit yang ia alami. Di tengah kondisi yang demikian, ia memfokuskan pandangannya hanya kepada Allah, dan ia percaya bahwa firman Allah itu ya dan amin. Di tengah kondisi yang demikian, ia memfokuskan pandangannya hanya kepada Allah, dan ia percaya bahwa firman Allah itu ya dan amin. Dan sebagaimana yang ia imani bahwa firman Allah itu laksana
pelita bagi kakinya, dan terang bagi jalan-jalannya. Karena firman Tuhan adalah terang pengharapan, itulah sebabnya Daud hanya memfokuskan kepada terang itu, kepada cahaya itu, agar kegelapan yang ia hadapi tidak menggulungnya, melainkan kemudian dapat ia lewati karena dituntun dan dibimbing oleh terang ilahi yang pada akhirnya ia dapat menemukan jalan keluar. Dan kemudian sejarah membuktikan bagaimana Daud menjadi seorang raja yang berhasil. Bahkan ia mampu menyatukan seluruh suku-suku Israel menjadi sebuah kerajaan dalam satu kesatuan, di mana ia menjadi rajanya. Belajar dari pengalaman Raja Daud, saudaraku, masihkah kita memiliki pengharapan akan terang ilahi yang akan menolong kehidupan kita? Atau justru sebaliknya, sinar itu menjadi redup dan kemudian padam dan menjadi gelap? Dan jika hal itu terjadi, mari kita datang kepada Tuhan dan memohon sinar ilahinya menerangi hati dan jiwa kita, menuntun kita agar kita dapat melihat jalan-jalan yang Ia kehendaki sekalipun kita ada dalam kegelapan dunia ini. Kiranya firman Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Sekarang Tuhan, tuntunlah hidup kami agar seluruhnya ada di dalam perkenanan dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.